Kita harus waspada, karena di zaman dulu seorang makhluk Allah yang dulunya tinggal di surga, pada akhirnya Allah usir dan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Itulah dia makhluk yang bernama iblis laknatullah. Iblis itu bukan enggak mau sholat, bukan enggak mau ngaji, tapi ada satu sifat yang Allah murka. Apa itu? Sombong. Iblis itu sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling mulia dibanding Adam. Maka Allah murka, Allah berikan kepadanya azab, dan iblis ini menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan Allah rahmat, taufik, hidayah. Begitu juga semoga Anda semua senantiasa diberikan kemudahan menjalani kehidupan. Semoga umurnya berkah, sukses usahanya, lunas hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, ada 3 golongan manusia yang paling dicintai Allah. Kita berharap nanti kita termasuk salah satu dari hadis qudsi ini, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu thalathin," kata Allah, aku cinta terhadap 3 golongan manusia. Yang pertama, uhibbu ahlas sakha, aku cinta terhadap orang-orang yang pemurah. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang pemurah. Maksud pemurah di sini adalah ringan tangan, mau membantu orang, suka menolong. Orangnya baik, tidak pelit, tidak kikir, dia dermawan, baik hati. Semua yang kesusahan dibantunya, hartanya digunakan untuk membantu orang lain. Dia tidak pernah kikir, dia tidak pernah bakhil. Inilah orang yang dicintai Allah. Apapun profesi kita, siapapun kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita takut harta itu akan sia-sia ketika disedekahkan. Itu semua akan kembali kepada kita. Apa yang kita infakkan hari ini, apa yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, itulah yang menjadi kita, yang menjadi milik kita sesungguhnya. Kalau kita numpuk uang di bank, kita simpan miliaran triliunan, itu akan dibagi-bagi ahli waris kita nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah. Maka bijaklah untuk menggunakan segala harta yang diberikan Allah itu. Jadilah orang yang pemurah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 195 memberikan penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Baqarah ayat 195. Ayat inilah yang menjadi bukti bahwa semua kita akan dicintai Allah kalau suka berbuat kebaikan ataupun menjadi orang yang pemurah. Pemirsa Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah, yang kedua, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa yang Allah cintai yang kedua? Golongan apa? Uhibbul mutawadi'in, kata Allah. Aku cinta terhadap orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Tawadu, rendah hati, tidak meninggi pemirsa. Dia merendah karena dia yakin merendah tidak menjadikan dirinya rendah. Dia takut kalau meninggi akan menjadikan dirinya jatuh dengan sendirinya. Kalau jatuh pasti sakit. Dia memilih merendah. Banyak uangnya tapi tak pernah dipamerkan. Penampilannya sederhana, apa adanya. Makan di warung kaki lima, tidak di restoran-restoran mahal.
dia tidak menampakkan hartanya, rendah hati. Dia punya ilmu tapi tidak dinampakkan kepada orang lain, tidak disombongkan. Dia rendah hati, senantiasa menjaga itu semua karena ia percaya yang dicari adalah rahmat Allah, yang dicari adalah kasih sayangnya Allah. Dia tidak mencari pujian ataupun pengakuan dari orang lain atas kehebatannya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Kita harus waspada karena di zaman dulu seorang makhluk Allah yang dulunya tinggal di surga, pada akhirnya Allah usir dan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Itulah dia makhluk yang bernama iblis laknatullah. Iblis itu bukan enggak mau sholat, bukan enggak mau ngaji, tapi ada satu sifat yang Allah murka. Apa itu? Sombong. Iblis itu sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling mulia dibanding Adam. Maka Allah murka, Allah berikan kepadanya azab, dan iblis ini menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Hindarkan dari diri kita sifat sombong dan tanamkan dalam diri kita sifat rendah hati. Karena kata Allah, uhibbul mutawadhi'in, aku cinta terhadap orang yang memiliki sifat rendah hati. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi tadi, uhibbut taibin, aku cinta terhadap orang-orang yang mau bertaubat. Allah ternyata cinta kepada orang yang bertaubat. Kita ini pendosa, tapi sebaik-baik kita yang berdosa, sudah saatnya kita bertaubat atas segala dosa kita. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang berdosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Niatkan taubatnya sungguh-sungguh. Taubatnya karena Allah akan diampunkan dosa-dosa kita dan akan berbuah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Artinya, dan bersegeralah kamu mohon ampunan Allah, akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surah Ali Imran ayat 133. Mungkin dari Ali Imran 133 tadi bisa kita belajar bahwa belum terlambat sebelum ajal tiba. Belum ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hapuslah segala kejahatan tadi dengan kebaikan. Tinggalkan kejahatan, laksanakan kebaikan. Insyaallah kita akan mendapatkan tempat yang sangat indah, tempat yang sangat menyenangkan, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita simpulkan 3 golongan manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang pemurah, orang yang penolong. Yang kedua, orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa mau bertaubat kepada Allah. Karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Al-Baqarah ayat 222. Demikian kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita orang yang senantiasa memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.